kita untuk membuat bukti potong. Ya, bukti potong untuk siapa? Untuk pegawai tetap yang jumlahnya ada 12 di PT PT apa sih, PT Dwi ya. PT Dwi ini jumlahnya ada 12. Ya, dari ke-12 pegawai tetap tersebut ada 2 orang yang nggak usah dibikin bukti potongnya. Nggak perlu dibikin bukti potongnya. Udah saya kasih tahu kemarin. Alasannya apa? Karena si Andriawan berhenti kerja di pertengahan tahun, kalau si Robi mulai kerja di pertengahan tahun dan setelah dihitung-hitung nggak terhutang PPh. Maka kepada keduanya tidak perlu kita buatkan bukti potong. Itu ya teman-teman ya, clear ya. Nah sekarang gimana cara bikin bukti potongnya? Anda ngerjainnya di buku 1. Cari dokumen yang seperti ini bentuknya. Ya, bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala. Form 1721 strip A1. Ya, perlu dipahami ini bukti potong terkait dengan PPh pasal 21 khusus bagi pegawai tetap. Beda Bu sama yang bukan pegawai tetap, beda. Anda sudah bikin tuh buat si siapa namanya itu Melina, Udayana, ya kan? Nah, itu kan beda tuh. Kan mereka kasusnya bukan pegawai tetap. Ini untuk pegawai tetap. Dan pegawai tetap bikin bukti potong yang kayak begini itu cuma sekali dalam setahun. Yaitu di bulan Desember. Gitu ya. Dah. Cara bikinnya gimana? Ini saya kasih contoh. Ini untuk si Akbar. Ya, nanti untuk yang berikutnya Wicasana bla 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 dan sebagainya tolong menyesuaikan sendiri, bikin sendiri gitu ya teman-teman ya. Nah, saya kasih contoh untuk si Akbar dulu. Oke, untuk nomor ya, seperti yang sudah Anda kerjakan, bulannya Desember, tahunnya 2023, nomor urutnya disesuaikan. Ya, si Akbar nomor 1 Bu, berarti 0001. Masa perolehan penghasilannya. Kapan diperolehnya penghasilan ini? Dalam setahun. Berarti Januari sampai Desember. 01 sampai 12. Gitu ya. Dah. Ini NPWP pemotong, nama pemotongnya PT Dwi. Ya, karena dia adalah sebagai pihak ketiga yang memotong pajak karyawannya. Nah, identitas penerima penghasilan yang dipotong berarti identitas dari si wajib pajaknya alias karyawannya. Oke, lagi ngebahas Akbar Perdana. Berarti semua info di sini mengenai infonya si Akbar Perdana. Nah, next yang berikutnya masuk ke rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Yang diisi pertama kali adalah kode objek pajak. Nah, ini udah saya kasih tanda nih kodenya yang ini. Ya, penghasilan bruto. Ini yang perlu kita isi. Isinya ngelihat dari mana, Bu? Buka buku 2 yang udah kita kerjain. Berapa gajinya Akbar, berapa tunjangannya, berapa premi asuransinya, berapa jasa produksinya, totalnya berapa. Semua pindahin ke sini. Harus sesuai angka-angka yang Anda tuliskan di bukti potong ini dengan rekapitulasi yang sudah kita buat. Begitu ya? Oke, good. Nah, saya rasa tidak sulit, ini bisa dilakukan ya sama teman-teman. Gimana untuk bagian-bagian yang tidak ada datanya, Bu, kosongkan atau dikasih strip? Di strip seperti ini boleh, atau Anda kosongkan boleh. Ya, dikosongkan berarti nggak usah ditulis apa-apaan ya. Jangan ditulis 0, jangan ditulis apa gitu, nggak usah. Mendingan strip aja tuh dikosongin aja. Kalau emang nggak ada datanya. Ya, next yang berikutnya pengurangan. Apa yang menjadi pengurangan? Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Gimana Neng? Maaf, Syahifah Husna hadir ya Bu. Saya Ya. tadi dalam perjalanan ke rumah.
Oke, Sahifah, baik ya. Oke, jangan lupa absen ya. Baik, Bu. Next yang berikutnya ya, kita lanjutkan. Untuk pengurangan ya teman-teman, di sini terdiri dari biaya jabatan, iuran pensiun atau iuran THT, kita lihat nih, bener nggak sih pengurangannya isinya itu? Nih dia nih, biaya jabatan, iuran pensiun dan JHT bla bla bla. Ya, totalnya sekian, berarti sama nih. Angkanya pindahin semua ke sini. Ya, terus kemudian ada jumlah penghasilan neto. Terus sama dong, penghasilan netonya sekian, maka di sini sekian gitu ya, penghasilan neto di sini ya, 148 sekian, ini juga harus sama nih 148 sekian. Penghasilan itu dari masa sebelumnya nggak ada, ini nggak ada. Hampir semua tidak ada hal tersebut. Memang dibikin tidak ada hal tersebut. Jadi dikosongkan. Dan kalau sudah lanjut ke jumlah penghasilan itu untuk pengusulan PPh pasal 21. Ini dia nih. Nah, ini dia. Dan lalu yang berikutnya jangan lupa ada PTKP. PTKP. Dah, sama kan urutannya ya. Setelah ini PTKP betul. Sehingga ketemu PKP. PKP-nya apakah ada pembulatan? Kita lihat di sini udah bulat, Bu. Berarti udah. Nggak usah dibulet-buletin lagi. Terus ya di sini ada PPh pasal 21-nya setahun. Ya, diminta yang dimasukin di sini yang setahun bukan yang sebulan. PPh pasal 21 dipotong masa sebelumnya nggak ada. Ya, berarti di sini sama nilainya PPh 21 setahun, di sini juga sama dengan PPh 21 setahun. Dan terakhir identitas pemotong diwakili oleh akbar perdana. Tanggalnya mintanya 31 Desember 2023. Semua tanggalnya sama, semua nama dan NPWP-nya sama seperti ini, tanda tangannya tanda tangan dirinya masing-masing. Ya. Oke. Ini dibuat untuk semuanya kecuali tadi ya, siapa namanya? Andriawan sama Robi. Ya, Akbar, Wicaksana sampai dengan Puspitasari, Wiryawan, Astria, Charles semua dibikin kecuali Andriawan dan Robi. Ya, seperti yang sudah saya buat di sini ya, ada Wicaksana, begitu ya. Abdurrahman, ada Permana, Yuliawan ya. Kemudian ada Artanti, lalu ada Puspitasari. Ya, ada Wiryawan di sini, ada Astria, ada Charles ya. Nah, semua sudah saya buat sama. Nanti Anda juga bikinnya sama seperti itu, mengikuti apa yang sudah Anda buat di rangkuman ini. Begitu. Udah, minggu ini penugasannya hanya itu saja. Karena 7.2 itu cuma membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Nah, itu saja untuk penugasan di minggu ini. Oke. Baik, saya rasa cukup dimengerti ya. Cukup jelas apa yang sudah saya informasikan. Ada yang mau ditanyakan mengenai penugasannya? Cukup jelaskah? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Oke, kalau begitu, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri penjelasan saya untuk penugasan atau instruksi minggu ini. Kita akan beralih ke link berikutnya bagi teman-teman yang akan tes lisan. Ya, itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Begitu ya teman-teman semua. Salam sehat buat kita.